Nggak lama setelah dibercandain itu, si Fikri ini pergi ke kamar mandi. Lu jadi kan ke kosan gua? Kalau jadi, tunggu bentar ya. 10 menit lagi gua OTW dari rumah. Abdi tiba-tiba lari keluar. Sampai Fikri datang dan Fikri pun bingung. Kok pintu kosan gua kebuka? Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share untuk mendukung perkembangan channel ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Selamat malam semuanya, kembali lagi di channel Posko Horor. Jadi untuk episode kali ini, gue akan menceritakan satu cerita yang berasal dari kontributor yang mengirimkan pesannya ke channel Posko Horor ini. Cerita ini berjudul Hantu Penyerupa Tuan Rumah. Jadi di salah satu universitas di Jakarta ada dua orang ini yang bersahabat deket banget gitu. Kita sebut aja lah namanya Fikri dan Abdi. Fikri ini karena dia rumahnya jauh dari kampus, dia itu ngekos. Nah, sedangkan si Abdi ini enggak, karena rumahnya enggak terlalu jauh. Si Abdi ini, karena si Fikri ngekos di dekat kampus, dia ini sering lah bolak-balik main ke kosannya Fikri. Malah kadang-kadang kosannya si Fikri itu udah kayak rumah keduanya dia lah. Bahkan kadang-kadang kalau si Fikrinya nggak ada, dia juga udah tinggal masuk aja. Bahkan dia sampai punya duplikat kunci kosannya gitu. Karena saking akrabnya dan saking percayanya mereka nih satu sama lain. Kisah ini bermula pada satu waktu, ketika setelah perkuliahan, si Abdi ini males banget gitu untuk pulang ke rumah. Dia berpikir untuk singgah lah di kosannya Fikri, ya sembari main-main. Karena di kosannya Fikri itu ternyata cukup komplit. Ada wifi-nya, ada PS-nya juga gitu. Jadi bener-bener untuk mahasiswa yang sedang stres dengan rutinitasnya sehari-hari cocok banget lah untuk melepas penat gitu. Jadi si Abdi ini dia mengirim pesan singkat ke Fikri. Dia bilang begini, "Fik, gue mainnya ke kosan lu. Soalnya gue lagi males banget pulang nih. Nanti gue kesana agak maleman lah, sekitaran jam 1 atau jam 2. Lalu Fikri bilang dengan santainya, "Oh ya udah, main aja." Setelah nongkrong, si Abdi itu sekitar pukul 12:30 langsung pergi ke kosannya Fikri. Dia itu ya karena dia pegang kunci duplikat, jadi dia langsung masuk aja. Nah, pas si Abdi itu main ke kosannya, dia ketemu Fikri. Ya biasalah bercengkrama gitu, bercanda-canda dulu. Setelah itu ya Abdi ini karena dia ingin melepas penat, dia seketika ngajak Fikri untuk main PS. Setelah mereka main PS itu sekitar 1 jaman, si Abdi ini bercanda-bercandain Fikri gitu. Cuman Fikri anteng aja udah pegang stick PS-nya. Nggak lama setelah dibercandain itu, si Fikri ini pergi ke kamar mandi. Nah, kan karena mereka lagi main PS berdua, otomatis si Abdi nungguin kan. Nah, ketika nungguin itu, si Abdi nih penasaran, kok lama banget gitu. Udah 15 menit di kamar mandi gak keluar-keluar. Cuman Abdi nih mencoba cuek gitu loh. Akhirnya dia nunggu lagi gitu. Kok ditungguin masih gak keluar. Abdi tuh sempat mikir kalau, wah, ini anak jangan-jangan ya lagi melakukan aktivitas senam 5 jari gitu. Ya akhirnya si Abdi ini ya lanjut main PS gitu loh. Lanjut main PS, di exit gamenya dia ganti game yang buat dia main sendiri. Setelah Abdi main, itu sekitar setengah jam, Abdi tuh bingung. Loh kok si Fikri gak keluar-keluar ya? Setelah dia rehat main PS, dia kan main HP gitu, buka-buka HP.
Abdi itu baru sadar kalau misalnya 10 menit yang lalu ada pesan singkat masuk di HP-nya dia. Pesan singkat itu berasal dari Fikri. Dan Fikri ngomong begini, "Di, lu jadi kan ke kosan gua? Kalau jadi, tunggu bentar ya. 10 menit lagi gua OTW dari rumah." Setelah membaca pesan singkat itu, Abdi pun terdiam. Dia bingung, terus berpikir dalam hati, terus dari tadi gue main PS sama siapa? Wah, nggak beres nih kosan. Setelah berhenti sejenak berpikir, Abdi pun memberanikan diri untuk berjalan ke kamar mandi. Ketika dibuka pintu kamar mandi, plak, Abdi tiba-tiba lari keluar, sampai Fikri datang, dan Fikri pun bingung, kok pintu kosan gua kebuka. Itu tadi cerita yang diberikan oleh kontributor Posko Horor. Ya ceritanya memang singkat, cuman ya cukup berkesan lah untuk gue secara pribadi, cukup berkesan karena gue sendiri juga punya beberapa temen yang tinggal di kosan. Jadi begitu membacakan cerita ini, gue juga kebayang gitu dengan kira-kira kejadiannya seperti apa. Oke, seperti biasa di Posko Horor kan setelah ada cerita kita akan review dikit. Oke, jadi cerita tentang si Fikri sama Abdi ini true story, dan ini betul-betul kejadian. Jadi ya emang dua orang ini nih karena saking akrabnya gitu loh, kadang bercandanya juga agak nyeleneh gitu loh. Terus habis itu kalau tinggal di kalau misalnya dia si Abdi ini mau main ke kosannya si Fikri, ya kadang-kadang nyelonong aja gitu loh. Cuman memang pada malam itu si Fikri itu dia lupa untuk ngasih tahu ke Abdi kalau dia itu posisinya lagi nggak di kosan gitu loh. Dia lupa, benar-benar lupa untuk ngasih tahu. Fikri pun juga baru keingetannya dini hari gitu, sekitar jam 2:30-an lah gitu, baru keingetan kalau Abdi tuh mau main. Nah, sedangkan di sisi yang lain si Abdi ini karena ya udah berasa punya kosan, ya tiba-tiba masuk aja dan ya udah ada Fikri, ya dia berpikir oh ya udah normal lah ini, dia main PS, dia bercanda-bercanda gitu. Cuman memang kalau yang kita perhatiin, si sosok yang menyerupai Fikri ini awalnya dia itu masih melakukan interaksi lah gitu loh di awalnya, sampai pada akhirnya ketika dia mau nunjukin bentuk aslinya dia ya, atau dia mau nunjukin bahwa dia itu sosok yang tak kasat mata setelah mereka lama-lama main game gitu. Setelah mereka main game, dia ke kamar mandi tanpa bilang apapun, langsung aja ke kamar mandi. Dan ya si Fikri mungkin karena berpikir normal dan agak berpikirnya cenderung agak nyeleneh juga gitu. Jadi berpikir ya udahlah biarin, paling nih anak lagi aneh-aneh gitu di kamar mandi. Dan yang memang epic moment itu kan terjadi pas ya kayak lu lagi asik-asik main PS nih, tiba-tiba di rumah orang gitu, tiba-tiba orangnya itu yang tadi lu temuin nggak ada, dan lu baca pesannya itu ternyata udah masuk ke HP lu dari ketika lu itu baru masih anget-angetnya baru berinteraksi dengan sosok yang menyerupai. Cuman karena si Abdi ini nggak ngelihat notifikasi HP-nya gitu loh, jadi dia nggak ngeh kalau misalnya sosok si Fikri ini itu bukan Fikri gitu loh. Saking si Abdi ini kaget, dia sampai ya udah keluar aja kosan nggak dikunci sampai si Fikri datang. Saking ketakutan. Dan memang setelah itu ya si Abdi ini benar-benar nggak mau lagi. Bukan nggak mau sih, dia agak trauma lah untuk singgah di kosannya Fikri. Kecuali memang rame-rame atau memang Fikrinya udah ketemu dia di kampus.
Mungkin itu aja untuk cerita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like videonya, dan share supaya mendukung perkembangan channel Posko Horor ini. Oke, mungkin sekian aja untuk episode hari ini, dan sampai jumpa.